If you're gonna treat me right, I'll take you to heaven every night. But God forbid you leave me by myself, I'll take you to hell, take you. Halo teman-teman, pada video kali ini aku bakal bahas tentang siklus air. Apa sih itu sebenarnya siklus air? Jadi siklus air atau siklus hidrologi adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Simpelnya, air yang ada di bumi menguap menjadi awan, terus turun lagi menjadi hujan. Nah, ini yang menyebabkan volume air di bumi itu relatif sama dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi terus-menerus mengikuti tahapan dalam siklusnya. Jadi, siklus air dibedakan menjadi 3, ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus air pendek. Dalam siklus ini, air mengalami evaporasi atau penguapan. Evaporasi adalah proses menguapnya air dari laut, danau, sungai, atau permukaan air lain yang ada di bumi. Kunci utama dari evaporasi adalah panas matahari. Kemudian, uap air tadi mengalami kondensasi dan berubah menjadi awan. Kondensasi adalah berubahnya wujud uap air menjadi titik-titik air, hingga akhirnya terbentuk menjadi awan. Setelah menjadi awan ini, akhirnya terjadilah presipitasi yang kita kenal sebagai hujan. Membahas tentang evaporasi, dalam siklus ini ada juga yang namanya transpirasi dan intersepsi. Transpirasi adalah proses menguapnya air dari tanaman melalui mulut daun dan batang. Sedangkan intersepsi adalah air hujan yang terjebak di atas tanaman yang kemudian menguap lagi sebelum mencapai tanah. Contohnya nih, di hutan hujan yang daun pohonnya relatif besar, biasanya air hujan akan tertahan di pohon nih, nggak langsung jatuh ke tanah. Nah, air hujan yang menempel di bagian pohon tersebut akhirnya mengalami evaporasi. Jadi sebenarnya evaporasi nggak cuma bisa terjadi di laut, bisa juga karena campur tangan tanaman, baik dengan transpirasi atau intersepsi. Siklus air sedang. Dalam siklus air sedang, hujannya nggak terjadi di laut, tapi terjadi di darat. Awalnya sama, air mengalami evaporasi, terkondensasi menjadi awan, dan akhirnya turun hujan. Bedanya sama siklus air pendek, kali ini hujannya turun di darat. Jadi ketika sudah mengalami kondensasi, awan bisa juga mengalami adveksi. Apa sih itu adveksi? Adveksi adalah bergeraknya awan menuju tempat lain karena bantuan angin. Karena adanya adveksi ini, awan bisa menurunkan hujan yang di darat, sehingga timbul lagi yang namanya runoff. Runoff adalah bergeraknya air di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air yang bergerak ini nantinya akan mengalir kembali ke laut, sehingga bisa kembali mengulang siklusnya. Oh iya, air yang jatuh di darat nggak selalu menjadi runoff loh, tapi bisa juga malah mengalami infiltrasi. Apa sih infiltrasi itu? Jadi infiltrasi adalah meresapnya air ke dalam pori-pori tanah. Kalau airnya meresap ke dalam tanah, ujung-ujungnya air akan tetap mengalir ke laut kok, tapi prosesnya bakal lebih lama. Siklus air panjang. Sesuai namanya, siklus ini merupakan siklus air yang paling panjang prosesnya. Awalnya sama, air mengalami evaporasi dan kondensasi. Tapi kali ini hujannya bukan hujan biasa, melainkan hujan es. Ini karena awan yang ada di atmosfer bergerak ke tempat yang relatif lebih dingin, atau kondisi suhu udara di atmosfer saat itu sedang rendah. Setelah musim semi, salju atau esnya mencair, mengalir di permukaan bumi, dan akhirnya sampai ke laut mengulang kembali siklusnya. Dalam siklus ini juga terdapat proses sublimasi loh. Sublimasi adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Dalam hal ini adalah es yang menguap kembali menjadi uap air. Jadi, uap air yang ada di atmosfer bukan cuma dari air aja, bisa juga dari air yang versi padatnya, yaitu es. Nah, teman-teman, ini adalah gambar dari proses siklus air. Nah, teman-teman, ini adalah gambar dari proses siklus air yang terdiri dari beberapa tahapan. Untuk itu, aku bakal bahas tahapan demi tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan penguapan atau evaporasi, yang merupakan proses di mana air yang ada di laut, ada di rawa, ada di danau, ataupun samudra, itu akan mengalami penguapan akibat adanya pemanasan dari sinar matahari. Nah, pada proses ini, air akan diubah menjadi uap air atau gas, sehingga dapat naik ke atas atmosfer. Nah, namun teman-teman, ternyata ada juga nih tahapan yang serupa dengan evaporasi. Namanya adalah tahapan
transpirasi. Bedanya pada proses penguapan yang ada pada transpirasi ini terjadinya pada jaringan makhluk hidup melalui proses respirasi. Nah, selanjutnya nih teman-teman, tadi kan airnya udah menguap jadi uap air dan naik ke atmosfer. Ternyata di atmosfer ini nanti uap airnya berubah lagi nih, berubah jadi partikel es yang ukurannya itu sangat kecil. Nah, partikel-partikel es yang kecil ini nanti akan saling mendekat satu sama lain dan bersatulah partikel-partikel es membentuk yang namanya awan. Nah, proses ini disebut sebagai proses kondensasi. Nah, sekarang teman-teman, setelah terbentuknya awan, awan ini akan berubah lagi nih menjadi air lalu nanti turun ke permukaan bumi sebagai hujan. Biasanya hujan ini dipengaruhi oleh angin panas ataupun perubahan suhu. Nah, proses ini disebut sebagai proses presipitasi. Nah, sekarang teman-teman, air hujan hasil dari proses presipitasi ini akan merembes atau menyerap ke bawah tanah. Nah, proses penyerapan air ke dalam tanah ini disebut sebagai infiltrasi yang biasanya dibantu oleh adanya tumbuhan. Itu dia teman-teman, tahapan-tahapan yang terjadi pada siklus air. Jadi teman-teman semua udah tahu kan mengenai tahapan-tahapan yang terjadi pada proses siklus air? Terima kasih, semoga bermanfaat.